Kekurangan fisik tidak harus jadi hambatan seseorang untuk berhenti beraktivitas atau berkarya. Hal ini dibuktikan oleh para pemakai kursi roda yang tidak bisa berjalan secara normal berikut ini. Mereka berani melakukan kegiatan-kegiatan ekstrim yang mungkin tidak berani dilakukan orang berfisik sempurna pada umumnya. Mereka ada yang berani mendaki gunung, melakukan terjun payung, mendaki gedung, bahkan menyelam. Seperti apa kisah dan aksi mereka? Berikut 7 aksi unik dengan memakai kursi roda versi on the spot. Aksi ekstrim dengan kursi roda pernah dilakukan seorang pria bernama Lonnie Bissonette. Ia memang dikenal sebagai penyuka kegiatan lompat dari ketinggian, entah itu jembatan, antena, gedung, atau apapun. Setelah kini berusia setengah abad, Lonnie masih aktif melakukan atraksi ekstrim ini. Tak ada yang bisa menghalanginya, meskipun kakinya kini lumpuh dan harus memakai kursi roda. Lonnie bahkan melakukan atraksi lompat dan terjun payung dengan membawa kursi rodanya. Lonnie mengalami kelumpuhan setelah melakukan kesalahan saat melompat dari jembatan Twin Falls. 10 tahun lalu, Lonnie dan 6 base jumper lainnya melakukan atraksi tersebut untuk merayakan lompatan ke-110 dalam karirnya. Awalnya, ia berencana melakukan 4 putaran dalam lompatan tersebut. Sayangnya, karena melompat terlalu jauh, Lonnie terlambat melakukan putaran, lalu memutuskan melepas parasut lebih awal. Malangnya, ketika belum selesai melakukan putaran, kaki Lonnie tersangkut. Ia pun jatuh ke air dengan kepala lebih dahulu, sehingga menyebabkan kelumpuhan pada kakinya. Walau demikian, kejadian tersebut tidak menghentikan aktivitasnya sebagai base jumper. 10 tahun setelah kecelakaan tersebut, Lonnie Bissonette kembali meloncat dari jembatan Twin Falls. Siapa sangka kursi roda ternyata juga bisa dipakai untuk olahraga ekstrim dengan mengadopsi gerakan-gerakan skateboard dan BMX. Inilah yang dilakukan Aaron Fotheringham yang lahir kursi roda ternyata juga bisa dipakai untuk olahraga ekstrim dengan mengadopsi gerakan-gerakan skateboard dan BMX. Inilah yang dilakukan Aaron Fotheringham yang lahir cacat sejak kecil. Karena kelainan pada pengembangan tulang, Aaron harus menggunakan kursi roda sejak umur 3 tahun. Si kecil Aaron suka melihat kakaknya bermain BMX di taman. Hingga suatu hari sang kakak menantangnya untuk mencoba dan akhirnya dilakukannya. Sejak itu Aaron mulai mengembangkan gerakan-gerakan ekstrim dengan kursi rodanya. Ia menyebut kegiatannya sebagai WCMX atau wheelchair skating. Aaron yang kini berusia 22 tahun telah menciptakan. Karena kemampuannya itu, Aaron Fotheringham pernah masuk dalam Guinness World Record. Setelah itu, banyak gerakan yang telah dikuasai pria yang akrab disapa Wheels ini. Karena kemampuannya itu, Aaron Fotheringham pernah masuk dalam Guinness World Record. Setelah itu, banyak gerakan yang telah dikuasai pria yang akrab disapa Wheels ini. Bukti bahwa cacat fisik bukanlah hambatan untuk menciptakan. Bukti bahwa cacat fisik bukanlah hambatan untuk menciptakan. Sue mengalami sindrom kelelahan kronis atau myalgic encephalomyelitis. Namun keinginannya untuk terus beraksi menyingkirkan semua hambatan fisik yang dia derita. Sue mengalami sindrom kelelahan kronis atau myalgic encephalomyelitis. Namun keinginannya untuk terus beraksi menyingkirkan semua hambatan fisik yang dia derita. Dengan bantuan seorang ahli, Sue Alston menciptakan kursi roda pertama di dunia yang bisa bergerak dalam air. Kursi roda tersebut dilengkapi dengan pelampung, sirip, dan 2 mesin penggerak yang bisa dikontrol dengan kaki. Dengan kursi roda ini, Sue Alston melakukan aksi menyelam. Bahkan, ia ikut meramaikan Paralympic Games 2012 di London, Inggris dengan menunjukkan serangkaian aksi menyelam dengan kursi roda. Aksi ini disebut dengan creating the spectacle atau menciptakan keajaiban. Sue Alston juga pernah tampil memukau di Osprey Leisure Center di Weymouth, sebuah kolam air yang sangat besar dan bisa dipakai untuk menyelam.
6 feet under your bedroom. About as far as you could get. I knew that this would end when you. Pada Mei 2013 lalu, aksi menarik juga disuguhkan beberapa pemakai kursi roda. Para pengguna kursi roda ini melakukan panjat dinding, tepatnya di gedung Praha Congress Center, yaitu salah satu gedung ternama yang ada di kota Praha, Ceko. Bangunan ini memang tidak setinggi gedung-gedung pencakar langit di kota-kota besar. Namun, jika aksi ini dilakukan oleh para pemakai kursi roda, tentu saja hasilnya akan berbeda. Jakub Koki dan Katarina Sulova melakukan aksi ini dengan bantuan para pemanjat dinding profesional. Kegiatan ini mereka lakukan untuk merayakan ulang tahun ke-100 berdirinya Jedlikov Institute. Lembaga ini didirikan oleh Rudolf Jedlicka 1 abad yang lalu dengan tujuan untuk memberikan pendidikan dan pengajaran bagi anak-anak yang memiliki kekurangan secara fisik. Aksi selanjutnya masih berkaitan dengan memanjat, tetapi kali ini yang dipanjat adalah tebing atau gunung. Pelakunya adalah Mark Wellman, seorang penulis buku, pembuat film, atlet Paralimpik, dan juga motivator. Ia adalah pemakai kursi roda pertama yang bisa mendaki El Capitan, yaitu bukit batu yang terdapat di California, Amerika Serikat. Tempat ini jadi favorit para pendaki dan juga mereka yang ingin melakukan base jumper. Wellman menaklukkan El Capitan pada tahun 1989, 7 tahun sebelum pendakian El Capitan. Ketika berusia 21 tahun, ia kehilangan fungsi kakinya ketika terjatuh dari ketinggian 100 kaki sebuah gunung di Sierra Nevada. Pada 1996, Wellman mendapat kesempatan menjadi pembawa obor pada pembukaan Paralimpik di Atlanta. Perempuan yang satu ini benar-benar luar biasa. Connie Bell sudah berusia 51 tahun dan tidak bisa berjalan seperti orang pada umumnya karena harus memakai kursi roda. Pelari, lifter, dan seorang ibu dari 3 orang anak ini memakai kursi roda sejak berusia 3,5 tahun setelah selamat dari sebuah tindakan kriminal. Ayah kandungnya menembak ibu kandung Connie dan kekasih ibunya. Karena tidak yakin bahwa Connie adalah anaknya, pria tersebut juga menembaknya. Connie adalah satu-satunya yang hidup dari insiden tersebut, tetapi malang ia kehilangan kemampuan berjalan. Namun yang luar biasa, Connie tak mau berduka terlalu lama. Ia bangkit dan aktif mengikuti banyak kegiatan. Salah satunya mengikuti lari sejauh 5 km, tentu saja dengan memakai kursi roda. Dengan bantuan sang suami yang mengangkat kedua kakinya, ia naik turun berbagai medan dengan tangan sebagai tumpuan kekuatan. Lalu Connie menarik ban dengan kursi rodanya. Aksi unik dengan kursi roda berikut ini jauh dari kegiatan ekstrim. November 2013 lalu, para peserta lainnya melintasi catwalk seperti layaknya yang dilakukan peserta kontes kecantikan pada umumnya. Bedanya, panggung yang dipakai jauh lebih kecil dibanding pemilihan Miss India. Para peserta juga sudah diperlakukan sebagai pemenang meski event belum dimulai. Nino mengaku bahwa para peserta tidak terlalu mempedulikan ukuran panggung yang kecilan Miss India. Para peserta juga sudah diperlakukan sebagai pemenang meski event belum dimulai. Nino mengaku bahwa para peserta tidak terlalu mempedulikan ukuran panggung yang kecil. Pemirsa, itulah 7 aksi unik dengan memakai kursi roda versi on the spot.